Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita di hari ini boleh ada dalam persekutuan yang beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah suara Fajar Sion. Bagi kita sekalian yang dalam persiapan untuk beribadah lewat tuntunan Toa Gereja maupun secara live streaming dari rumah masing-masing, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita membuka ibadah pagi ini. Kita memuji Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada, dan kata-kata selanjutnya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang kami sembah muliakan, melalui putra tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang dengan perantaran Roh Kudus sudah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Lewat istirahat tidur kami semalam, kami boleh tidur dengan baik, dan kami yang sudah terbangun dalam mempersiapkan semua yang menjadi aktivitas kami, sejenak kami bersaat teduh, beribadah, memuji memuliakan nama-Mu di saat ini. Karena itu kami yakin dan percaya ibadah suara Fajar Sion di hari ini, Sabtu 7 Mei 2022, akan berjalan dalam tuntunan-Mu, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga sampai selesainya atau berakhirnya ibadah ini berjalan dalam tuntunan kasih kuasa-Mu. Karena itu Engkau tahu siapa kami sebagai satu persekutuan jamaat-Mu, baik yang ada di Gemim Sion Madidir Ure, yang beribadah lewat tuntunan Toa Gereja maupun secara live streaming, ataupun siapa saja yang menjangkau suara hamba-Mu ini. Maka diberkatilah kami semua, dan biarlah dalam kelayakan-Mu Engkau melihat menilik keberadaan hidup kami ketika kami masih ada dalam kelemahan dan keterbatasan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon pengampunan-Mu, sehingga kami boleh lagi menikmati kasih karunia-Mu dalam hidup yang masih Engkau karuniakan untuk kami jalani dengan penuh sukacita. Dan biarlah ketika ada bagian firman-Mu yang akan kami baca dengan renungkan bersama, biarlah kebenaran firman-Mu ini akan tetap menuntun kehidupan kami untuk terus berada di jalan Tuhan. Dan biarlah dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus akan membuat kami mengerti dan memahami, terlebih dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, yang adalah firman kehidupan, ini kami yang berdoa. Amin.
Bapak, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 19, 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18, firman Tuhan tertulis seperti ini. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18 dalam tema lewat renungan harian keluarga, penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi mau menceritakan tentang bagaimana janji dan penyertaan Tuhan Allah senantiasa berlaku bagi setiap orang yang percaya. Dalam konteks bacaan ini tentu berlaku bagi umat Tuhan, umat Israel. Bagi mereka yang dengan setia, mereka yang tidak sujud menyembah Baal, mereka yang tidak mencium Dia, maka mereka akan memperoleh janji kehadiran dan penyertaan Tuhan. Sebaliknya, ketika mereka melakukan hal yang tidak baik seperti sujud menyembah Baal, mencium Dia, maka mereka tentu tidak akan menikmati bagaimana berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, karena itu jumlah umat Tuhan sebanyak 7.000 orang itulah yang menjadi wujud bukti dari janji penyertaan Tuhan bagi mereka. Nah, dalam kehidupan kita pun tentu sebagai umat Tuhan, maka kita meyakini bagaimana pertolongan penyertaan Tuhan itu yang tepat pada waktunya senantiasa kita alami. Karena ketika kita boleh menikmati akan hari-hari kehidupan ini, itulah yang tentu menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk melihat bagaimana perkara-perkara besar yang penting dalam hidup kita yang akan terus memproses hidup percaya kita dalam kesukaan, dalam kedukaan, dalam pergumulan ataupun dalam kesukacitaan. Maka segala situasi itu akan membuat kita sangat-sangat menyadari bagaimana penyertaan Tuhan bagi kita tidak pernah berhenti. Nah, karena itu mari ibu bapak saudara sebagai pribadi dalam keluarga kita harus hidup seutuhnya untuk Tuhan, membawa hidup yang berdasarkan pada kehendak firman Tuhan, bukan membawa kehidupan ini berdasarkan pada kehendak kita manusia. Karena ketika Tuhan dalam firman-Nya memberikan kepastian, memberikan pegangan hidup, maka ketika kita berpegang dengan teguh akan janji penyertaan-Nya, maka dialah yang akan
menuntun memelihara kehidupan kita secara nyata. Dalam kehadirannya pasti akan menuntun saudara dan saya mampu hidup seturut dengan kehendaknya. Dan sebagaimana kita mempraktekkan secara praktis untuk kehidupan yang mengupayakan yang baik dalam kehidupan keluarga, maka kita biasanya untuk mengapresiasi ketika orang sebagai orang tua kehidupan anak-anak yang melakukan yang baik, maka di situ ada reward atau ada penghargaan. Sebaliknya tentu kalau mereka tidak melakukan apa yang kita kehendaki, biasanya ada punishment atau biasa ada hukuman atau teguran bagi mereka. Maka itulah yang tentu berlaku bagi umat Tuhan, bahwa ketika mereka menyembah Baal, sujud menyembah dan mencium dia, maka mereka sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka sudah mendua dari Tuhan. Dan karena itu mereka harus mampu berada di jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan setia beribadah menyembah dia, ataukah sebaliknya mereka akan menyembah Baal. Nah, kalau kita melihat bagian bacaan secara keseluruhan, maka di situ sudah dinyatakan bagaimana kemahakuasaan Tuhan dinyatakan lewat Nabi Elia dengan memberikan hujan, menghidupkan anak janda Sarfat, bahkan memberikan berkat yang berkelimpahan. Maka demikian sangat jelas bahwa umat Tuhan harus setia bagaimana menjawab segala janji yang Tuhan sudah nyatakan dengan menyertai mereka di dalam kehidupan mereka setiap hari. Apa yang Tuhan kehendaki itulah yang dinyatakan, maka itu pun berlaku bagi kita orang yang percaya dewasa ini untuk tetap setia dalam jaminan janji penyertaan Tuhan itu dinyatakan bagi kita. Maka ucapan syukur terima kasih patut kita naikkan kehadiratnya yang suci kudus. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus membimbing kehidupan kita di kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan, dengan senantiasa melakukan apa yang berkenan yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati saudara dalam firman Tuhan yang diberitakan di saat ini, kini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara, firman Tuhan telah kita renungkan bersama